Saya lanjutkan pada variabel apa sih yang mempengaruhi psikoterapi tersebut. Yang pertama dari klien ya. Yang pertama tergantung permasalahan dari klien ya. Seberapa tangguh sih klien menghadapi diri dia gitu ya. Kemudian kemampuan intelijensi. Nah, kita juga bisa sebelumnya melakukan tes IQ kepada klien ketika asesmen. Jadi di asesmen tersebut ya, pada asesmen. Jadi di asesmen tersebut kita bisa tahu apa sih yang terjadi pada si diri klien ini. Kemudian motivasinya apa? Apakah klien itu ya masih kehilangan kepercayaan diri misalnya. Ya, masih kehilangan kepercayaan diri, atau dia sudah punya motivasi yang tinggi ya, atau dia sudah punya motivasi yang tinggi sehingga proses dia untuk kita lakukan psikoterapi itu akan lebih meningkat. Kemudian usia dia, apakah dia remaja, apakah dia sudah masuk lansia, apakah dia anak-anak atau dia masih dewasa, itu semua mempengaruhi gitu ya. Jenis kelamin juga, laki-laki, perempuan, daya tangkapnya pasti berbeda. Kemudian bagaimana keterbukaan dia terhadap kita gitu ya. Kalau misalnya dia tidak terbuka sama kita, tidak bisa melihat kita sebagai terapisnya dia gitu ya, berarti kita tidak bisa memberikan optimal. Nah, bisa jadi masih ada defense, masih ada pertahanan dalam diri dia yang belum kita tembus di dalam asesmen gitu ya. Makanya penting rapor. Adik-adik bisa lebih pahami rapornya itu seperti apa gitu ya. Nah, dari sisi terapis sendiri ya, terapis itu ada yang harus matang. Jadi personal terapis itu harus matang gitu ya, harus hangat, harus tidak bisa judgement sembarangan, harus objektif ya, harus respect, harus punya kompeten. Kalau dia nggak kompeten ya susah. Harus apa? Empati gitu ya. Empati kita kepada klien ini sangat mempengaruhi ya. Dengan apa? Anggukan kepala. Ketika kita misalnya dia merasa hanya butuh didengarkan saja pada saat itu, misalnya di sesi kedua atau sesi pertama gitu ya, dia hanya butuh mendengar, udah anggukan kepala kita itu bisa membuat dia lebih tenang ya. Jadi tetap kita sesuaikan dengan kemampuan si klien itu bagaimana. Tapi terapis itu harus punya self awareness yang bagus ya. Dia santai, nggak bisa kliennya marah-marah sama kita, kita balik marah sama si kliennya, itu nggak bisa gitu. Harus hangat juga gitu ya, harus bebas dulu dari permasalahan pribadi. Makanya kalau misalnya kita ada masalah pribadi, ada klien yang mungkin masih berkaitan dengan mengingatkan kita pada masalah personalnya kita, ya kita bisa pending dulu, atau bahkan kita bisa menyelesaikan diri kita dulu, atau kita bisa nge-refer ke psikolog lainnya atau profesional lainnya yang bisa lebih paham mengenai permasalahan tersebut dan lebih bersikap objektif. Kenapa? Kalau kita sudah tidak objektif, itu akan sangat mempengaruhi klien dalam mengambil keputusannya begitu. Tujuan dari psikoterapi sendiri. Ya. Tujuan dari psikoterapi ada yang namanya krisis manajemen, behavior change ya, corrective emotional experience, insight and change gitu ya. Kemudian misalnya nih krisis manajemen. Contoh problemnya episode psikotik awal, tindakan impulsif, perilaku yang meledak-ledak, misalnya ketika kita lakukan asesmen gitu ya. Kemudian prosedur treatmentnya kita bisa pakai support terapi, bisa pakai emergency solution gitu ya, tergantung permasalahannya ya. Ketika dia punya krisis manajemen di dalam diri dia. Kemudian behavior change ya. Contoh problemnya masalahnya kebiasaan dan perilaku yang menimbulkan problem kesehatan. Kita bisa melakukan apa? Behavior terapi perilaku, self regulation teknik, itu bisa kita berikan ya. Ini hanya contoh-contohnya saja yang bisa teman-teman pahami lebih lanjut. Kemudian ada corrective emotional experience. Contoh masalahnya dalam hidup maladaptif yang disebabkan pengalaman interpersonal yang negatif. Kita bisa kasih relationship terapi ya. Jadi permasalahan mengenai dia dalam memandang hidup, memandang pasangan, itu bisa kita lihat dari situ, dan tujuannya jelas gitu ya, dan treatmentnya pun jelas. Nah, treatment yang bisa kita berikan kepada klien ini
kepada si klien ini sendiri. Sepertinya di minggu depan kita akan membahas lebih lanjut tindakan yang kita berikan klien sebelum kita lebih lanjut. Pokoknya kita akan membahas hal-hal bersifat administrasi di minggu depan gitu ya, di pertemuan ke-7, dan sekaligus kelompok-kelompok yang presentasi monggo untuk mempersiapkan dirinya gitu ya, akan kita bahas bersama-sama. Contoh problem insight and change, gejala atau distress yang sulit dijelaskan oleh klien ya. Kadang si klien ini ngomong terlalu banyak gitu ya, atau dia terlalu bingung. Kita bisa ngasih ke client center terapi ya di dalam humanistik, atau kita bisa ngasih gestalt terapi ya. Terapinya misalnya empty chair, kita kursi kosong, di mana kita minta untuk bisa berdialog dengan diri dia atau orang-orang yang ada mengalami permasalahan dengan si klien tersebut ya. Kemudian ada namanya grup terapi, memahami gangguan dalam relasi interpersonal dan mengurangi gangguan dalam setting kelompok. Nah, grup terapi ini yang tadi sudah saya singgung sedikit. Di grup terapi ini kita biasanya mencari yang masalahnya sama ya, masalahnya sama, sehingga intervensi tersebut yang kita berikan bisa berdampak baik pada semuanya gitu ya, dan ini lebih efektif biasanya gitu ya, dimana di dalam kelompok tersebut bisa saling menguatkan, ada suportifnya. Oh, aku nggak, ternyata masalah ini tidak aku alami sendiri saja ya, masih ada orang yang mengalami ini juga, dan kita belajar bagaimana orang-orang tersebut bisa mengelola dirinya. Jadi beberapa kasus grup terapi ini menjadi hal yang sangat bagus ya. Marital terapi atau couple terapi, membantu pasangan dalam hubungan intim untuk mengembangkan kemampuan problem solving, bagaimana penyelesaian masalahnya, komunikasi skill. Nah, ini yang sangat penting di dalam suatu hubungan. Family terapi, mengubah pola interaksi keluarga yang tidak sehat ya, keluarga-keluarga yang mungkin di dalamnya sering sekali punya permasalahan, dan ini sangat efektif untuk kita lakukan family terapi. Oke, dasar intervensinya apa ya? Bertanya, menjelaskan, eksklamasi, konfrontasi, interpretasi gitu ya. Ini semuanya hal-hal dasar ya. Kita tanyakan bagaimana gitu ya, apa yang menjadi dasarmu pada saat ini gitu ya. Ketika kita merasa tidak jelas, minta penjelasan dari klien. Kemudian kita bisa menggunakan tadi gelengan, kata-kata persetujuan dan anggukan. Konfrontasi, kita bisa oh bukannya tadi kamu menyampaikan begini ya. Jadi ada hal-hal di situ yang membuat kita itu kita cari tahu nih, dia konsisten atau tidak ya dalam menyampaikan sesuatu. Atau interpretasi gitu ya, nampaknya kamu merasa sangat marah ya pada saat ini gitu ya. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut, apa sih yang bikin kamu marah saat ini? Nah, itu bisa kita tanyakan kepada klien juga gitu ya. Jadi hal-hal dasar ini pedoman kita untuk bisa melanjutkan ke dalam teknik-teknik berikutnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat ya pada teman-teman, karena semuanya itu akan lebih banyak di dalam mata kuliah intervensi. Sekali lagi, psikoanalisa kita bisa mengatakan dengan teknik free association, interpretasi dream, hipnosis ya. Jadi di dalam treatment psikoanalisa ini ada namanya kita menyebutkan satu kata, misalnya kata ibu misalnya gitu ya. Apa sih yang ada di pikiran dia tentang kata ibu ya, atau interpretasi terhadap mimpinya, karena psikoanalisa Freud itu jelas mengenai teori mimpi gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan mimpinya kemudian kita interpretasi lagi dan kita cari artinya. Ada hipnosis, bagaimana kita mempengaruhi dia dari alam bawah sadarnya. Nah, behavior ya, perilaku, token ekonomi. Token ekonomi ini bisa kita berikan misalnya nih, anak ini kesulitan untuk belajar ya, atau anak ini banyak main ya. Oke, kita anggap ini anak banyak main sehingga mengalami dia masalah dalam belajar. Kita bisa kasih token ekonomi ya. Kalau teman-teman lihat di sekolah-sekolah TK gitu ya, biasanya itu banyak sekali yang guru-guru ngasih bintang. Oh, si A ini berhasil dikasih bintang gitu ya. Jadi teori token ekonomi ini terkenal dengan memberikan token, kemudian ada yang namanya reward ya, ada yang namanya punishment. Oke, ada yang namanya
Jadi terapi itu kita combine. Nah, itu biasanya digunakan oleh si profesional. Kalau adik-adik sekarang cukup memahaminya satu persatu. Kemudian Gestalt terapi terkadang itu juga termasuk dengan humanistik, tapi teorinya Gestalt itu ada sendiri sebenarnya. Kemudian humanistik ini here and now, jadi kita nggak membahas masa lalunya, kita nggak membahas apa yang dia lakukan gitu ya, kita membahas here and now, sekarang dan saat ini, seperti itu. Kemudian logoterapi, kebermaknaan hidup ya, bagaimana dia memandang hidup. Dari logoterapi ini bisa juga kita masukkan nanti forgiveness ya, hal-hal yang well-being itu bisa kita masukkan di sana. Nah, CBT, self talk, yang sekarang lagi happening gitu ya. Self talk ini bagaimana kita misalnya diri kita terapis ini mengajarkan self talk gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa berbicara gitu ya, dalam konteks berbicara dengan hati kita, berbicara dengan diri kita sendiri gitu ya. Biasanya banyak metodenya, misalnya melalui kaca gitu ya, melalui tulisan, itu juga bisa. Kemudian self reinforcement gitu ya, bagaimana penguatan diri, self instruction. Di CBT ini juga banyak ya. CBT ini kita harus tahu dulu misalnya traumatic event yang ada di klien ini seperti apa ya. Traumatic eventnya apa, jadi hal-hal yang berkaitan semuanya dengan si klien harus kita cari tahu dulu. Biasanya untuk kita sampai CBT ini biasanya 12 kali pertemuan kepada si klien gitu ya, bahkan bisa lebih. Dan juga ya terapi Islami, kalau dulu saya pernah melakukan coping religius ya. Coping religius ini saya lakukan kepada klien, itu juga termasuk terapi gitu ya, terapi zikir, terapi sholat, latihan kebersyukuran gitu ya. Kemudian forgiveness tadi ini bisa juga masuk ke sini ya, coping religius. Kemudian terapi apa yang pernah teman saya itu lakukan kayak seperti mindfulness gitu ya, itu bisa juga masuk ke Islami dengan adanya baca Quran di dalamnya, kemudian memahami makna ya, kebermaknaan hidup, semuanya bisa kita lakukan di terapi Islami. Dan yang lain-lainnya pun ketika misalnya kita melakukan CBT terus kita masukkan Islami di dalamnya seperti zikir ya, atau terapinya misalnya coping religius, dan itu bisa namanya terapi eklektik ya. Itu banyak dilakukan oleh profesional, saya sendiri pun sering juga melakukan demikian. Oke, sepertinya pada sesi ini ada video, tadi saya tidak sengaja ketekan, jadi videonya ada 2 gitu ya, bersambung. Silahkan teman-teman untuk pahami saja. Nanti jika ada teman-temannya ingin disampaikan, silahkan di forum grup gitu ya. Baik, terima kasih untuk sesi intervensi ini ya. Intervensi ini yang kita bahas cukup banyak, tapi saya mencoba menjelaskan secara singkat kepada teman-teman yang bisa teman-teman pahami, karena di pertemuan klinis ini akan banyak hal yang kita bahas di bagian permukaan gitu ya. Kalau saya jelaskan sekarang semuanya, teman-teman akan susah memahami karena teman-teman belum juga belajar teori-teorinya gitu. Baik, terima kasih atas partisipasinya di pertemuan ini. Insya Allah kita ketemu di minggu depan dengan tatap muka melalui Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik.